Halo ICC Bridge, wow, happy Saturday semuanya. Siap buat beribadah hari ini? Ya, setiap kalian yang hari ini lagi ada di kamar, lagi ada di ruang makan, ayo fokuskan diri kalian buat beribadah hari ini. Karena ibadah hari ini pasti luar biasa. Dan apapun juga kondisi kalian hari ini, lagi senang, lagi sedih, apapun juga kondisi hati kalian, saya percaya Tuhan akan bekerja dan memberkati setiap kalian dengan ibadah hari ini. So, siapkan diri saudara dan mari kita berdoa. Bapak, kami siap untuk beribadah hari ini, untuk sungguh setiap hati kami boleh mengalami Tuhan hari ini di ibadah hari ini. So, berkati, percaya ada firman yang luar biasa, ada hadirat Tuhan yang kuat mengubahkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Semua yang percaya katakan amin. So, enjoy the service, the bridge. Broken for all my sin, your body crucified to make me whole again. I will recall the cup poured out in sacrifice to trade this sinner's end for your new covenant. Hallelujah. I live my life in remembrance. Hallelujah. Your promise I won't forget. I walk salvation's road with fear and trembling. Your way born as my own, as Christ is formed in me. Hallelujah. I live my life in remembrance. Hallelujah. Your promise I won't forget. Oh, hallelujah. I live my life in remembrance. Hallelujah. Your promise I won't forget. If ever I should lose my way, if ever I deny your grace, remind me of the price you paid. Hallelujah. I live in remembrance. I live in remembrance. I remember what you have done for me.
years and years ago. I remember you don't leave me, you walk with me in the darkest valley. You are with me always, forever. Oh, I remember your goodness, and you've been so, so good to me. You've been so, so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. You've been so, so good to me. You've been so, so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. You've been so, so good to me. You've been so, so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. Oh, you've been so, so good to me. You've been so, so good to me. Yeah. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. As far as heights reach from the depths, as far as east is from the west, so far your grace has carried me. Oh, until I see you face to face, until at last I've won my race. Remind me you're not finished yet. Hallelujah. I'll live in remembrance. I'll remember your goodness. You're so good, so good. If I ever forgot, remind me again, because you went on the cross for me. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. You went on the cross for me. You died for me. How could I ever forget someone who died for me? No way, no way, no way. There's no way I'll forget you died for me. Let me be reminded in everything I do, I can do it because you died for me. Let me be reminded of who I am to be. I am who I am because you died for me. Oh, I remember you in the greatest work of your hands. Biar kami mengingat Tuhan, Engkau mati buat kami. You died for us, Jesus.
you take part in everything. To bring goodness in everything. And you take part to make everything beautiful in its time. Oh yeah, oh yes, yes. And we sing, semua baik, semua baik, semua baik bersamamu. 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 Oh, semua baik, semua baik, semua baik bersamamu. Semua baik, oh semua baik, semua baik bersamamu. Semua baik, semua baik, semua baik bersamamu. Oh, semua baik, yeah. Semua baik, semua baik bersamamu. Semua baik bersamamu. Oh, semua baik bersamamu. Bersamamu. Semua baik bersamamu. Semua baik bersamamu. Yes, Jesus. Kami akan mengingatkan diri kami, mengingatkan jiwa kami, mengingatkan hati kami, mengingatkan seluruh kehidupan kami bahwa Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang baik. Apapun keadaan hidup kami, apapun yang terberat dalam hidup kami, Engkau Tuhan yang baik. Sedalam apapun lembah yang kami lalui, Engkau berjalan bersama dengan kami. Segelap apapun malam yang kami lewati, Engkau memegang tangan kami. You've been so good to us. And how can we ever forget a person who dies for us, God who died for us. And we just want to thank you, Jesus. Kami bersyukur kalau nyawamu Engkau berikan buat kami.
masakan masa depan kami tidak Engkau pegang. Kalau hidupmu Engkau beri buat kami percaya hidup kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. So we want to declare faith. Kami deklarasikan faith. We declare faith one more time. We declare power one more time. We declare joy. We declare peace. We declare peace. Peace above all understanding untuk menguasai setiap hati kami. Joy, joy, joy. Ada sukacita, sukacita menguasai kami. Menguasai kami. Whatever may happen out there, but we believe we got you and you got us, Jesus. Thank you, Father. Thank you for being a good, good Father. Thank you, Jesus. In your precious name we pray. Amen. Amin, amin. What an amazing worship. Hope semua orang enjoy worship hari ini. Anyway, gimana puasa hari ini? Semuanya masih puasa? Wih, hebat. Yang masih puasa diapresiasi banget. Buat teman-teman yang hari ini baru join ibadah kita, welcome home ya. Senang banget ngeliat kalian hari ini ada di tempat ini. Dan habis ibadah selesai, kita mau ajak kalian ke Newcomers Lounge. Kita yang ada di website ECCchurch.online, di mana di ECCchurch.online. Oke? You are part of this big family. Well, ada beberapa pengumuman hari ini. Yang pertama adalah ada Kingmaker hari Minggu 17 Oktober. Detailnya bisa dilihat di kingmaker.co.id. Oke? Yang kedua ada Worship Night. Woohoo! Kapan? Hari Kamis tanggal 21 Oktober jam 18.30 dan akan premier di YouTube ECC. Oke? So kita akan mengakhiri puasa kita di 21 Oktober nanti. Dan yang ketiga, yang gak kalah serunya, kita ada Expand Class. Woohoo! Minggu 31 Oktober jam 2 siang via Zoom. Pendaftaran bisa diakses di website ECCchurch.online. Oke, semuanya udah catat? Very good. Next is offering time. Nah, untuk offering time kita buka dulu yuk di Ulangan 30 ayat 9. Ulangan 30 ayat 9. Dibilang kayak gini. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Lewat ayat ini kita tahu bahwa Tuhan mau kita hidup dalam hidup yang diberkati dan berkelimpahan. Dan saya juga percaya pasti kamu juga mau dong hidup dalam berkatnya Tuhan. Nah, kuncinya gimana? Kuncinya ada di ayat berikutnya, oke? Di Ulangan 30 ayat 10. Di Ulangan 30 ayat 10. Bunyi kayak gini. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ternyata kunci hidup yang diberkati adalah ketaatan. Sama kayak hal yang akan dibahas di bulan ini soal otoritas. Kita percaya bahwa saat kita taat untuk memberikan persembahan, untuk mengembalikan perpuluhan, artinya kita sedang memutuskan untuk taat kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan berotoritas dalam hidup kita lebih daripada uang atau berkat yang ada di dalam hidup kita. Oke? So, hari ini kamu siap untuk menjadi taat dan memberi kepada Tuhan? So, Bridge, mari memutuskan untuk menjadi taat dan dalam hidup kita. Oke? Sebelum kita memberi, yuk kita berdoa. Kami mengucap syukur hari ini kami tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang siap untuk memberkati kami. Tapi kami juga tahu bahwa kami harus percaya kepada Tuhan, kami harus taat kepada Tuhan untuk tetap memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan seperti yang Tuhan perintahkan. So hari ini Tuhan, ini yang terbaik dari kami. Kami percaya bahwa waktu kami memberi,
kami akan menerima, kami akan menuai suatu saat nanti. Thank you Lord, thank you Lord. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan setiap orang yang siap memberi bilang amin. Amin, 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 amin. So, di layar teman-teman sekarang udah muncul rekening untuk ICC Jakarta, Bandung, dan Sydney. Kalau teman-teman mau pakai dompet digital, berikut juga ada barcode yang teman-teman bisa lihat di layar untuk GoPay, Dana, dan OVO. Oke? Saya masih mau kasih teman-teman waktu buat memberi. 3, 2, 1. Well, thank you for giving generously. Well, preacher hari ini adalah Bridge Your Youth Pastor, an amazing dad and also a very fun person. So please welcome Pastor Winston Yehezkiel. Halo Bridge Teen, halo juga The Bridge. Siapkan diri kalian hari ini untuk belajar bareng firman Tuhan lagi. Oke, kalian siap? Dan minggu lalu, Kanala sampaikan hal yang luar biasa ya. Beliau sampaikan tentang gaya hidup orang percaya, betul ya? Dan beberapa minggu lalu di Bridge Anniversary, kita sama-sama belajar tentang komunal, yaitu gaya hidup saling yang dilakukan jemaat mula-mula hari itu. Dan hari ini, kita juga akan belajar salah satu gaya hidup orang percaya. Dan judul hari ini yaitu To Live is to Worship. Kita hidup untuk menyembah. Oke, kalian siap? Mari kita mulai. Penyembahan adalah salah satu gaya hidup orang percaya. The Bridge ini gaya hidup yang penting buat setiap kita orang percaya. Fokus penyembahan bukan sekedar lagu atau musik yang dinyanyikan. Atau bagaimana dan mungkin kenapa kita menyembah. Fokus penyembahan adalah kepada siapa kita menyembah. Yang saya percaya kita menyembah Tuhan Yesus Kristus. Betul ya? Dan tahukah kalian, menyembah Tuhan adalah sebuah kehormatan untuk saya dan teman-teman semua. Kenapa bang? Karena kita sedang memberikan satu-satunya hal yang tidak dapat Allah lakukan balik ke dalam hidup kita. Maksudnya gimana bang? Contoh, kita bisa aja melakukan hal yang baik untuk Tuhan dan Tuhan melakukannya kembali untuk kita. Betul ya? Contoh, kita kasih kasih perhatian kita kasih pelayanan kita kasih yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan dapat memberkati kita. Betul nggak? Kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan Tuhan pun dapat mengasihi kita kembali. Betul ya? Bahkan kita berkorban untuk Tuhan mungkin dan Tuhan bisa berkorban balik untuk kita. Namun ketika kita menyembah, Tuhan tidak dapat menyembah balik. Atau Tuhan tidak dapat menyembah dirinya sendiri. Dan saya pengen Bridge Teen dan The Bridge hari ini kalian belajar dan dengarkan ini. Waktu terbaik untuk menyembah Tuhan adalah waktu di mana kita sedang tidak ingin menyembah Tuhan. Sekali lagi, waktu terbaik untuk menyembah Tuhan adalah waktu di mana kita sedang tidak ingin menyembah Tuhan. Worship is not a spiritual entertainment. Ya, penyembahan itu bukanlah hiburan rohani. Ya, dan Chris Tomlin bilang bagus, God is not moved by the quality of our voice. Ya, but by the condition of our hearts. Penyembahan berbicara tentang gaya hidup. Penyembahan berbicara tentang sikap hati. Oke? Worship is a spiritual lifestyle. Penyembahan adalah gaya hidup orang percaya. Jadi bang, kalau gitu saya harus nyanyi setiap saat untuk menyembah Tuhan gitu? Atau gimana bang maksudnya? Nah, mari dengarkan ini. Bernyanyi untuk Tuhan adalah bagian dari penyembahan. Namun penyembahan tidak hanya tentang menyanyikan sebuah lagu yang pelan. Setiap hal yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah penyembahan kita.
adalah gaya hidup menyembah kita. The important question is not where people worship God, but how they worship Him. Ada amin. So contoh, untuk teman-teman Bridge atau The Bridge Teen hari ini, yang lagi sekolah, yang lagi kuliah. So, bagaimana dengan kalian yang ada di sekolah? Apakah kalian mengerjakan segala sesuatunya dengan maksimal, tugas-tugas dengan maksimal, semua yang menjadi tanggung jawab kalian di sekolah, di kampus kalian kerjakan dengan maksimal? Dan tahukah teman-teman, itulah penyembahanmu. Itulah gaya hidup penyembahanmu yang kau kasih tunjuk ke orang lain, yang kau persembahkan untuk Tuhan. Kalau hari ini kita seringnya di rumah, apa yang kau buat di rumah? Apakah kau masih melayani orang-orang yang ada di rumah hari ini? Apakah kau bisa bantu orang tuamu atau lakukan sesuatu yang orang tuamu minta? Itulah sikap penyembahan. Itulah gaya penyembahan. Itulah gaya hidup penyembahan. Begitu juga kalau kita mungkin lagi di jalan. As you know, di jalan itu banyak sekali motor, mobil berlalu lalang sana sini. Gimana? Marah-marah nggak? Ya, atau berkata-kata kasar nggak? Ya, siapapun kau, baik di sekolah, di kampus, di rumah, di jalan, kau harus punya gaya hidup penyembahan. Dimanapun kita berada, kita harus punya gaya hidup penyembah. Ada amin. So, Pastor Rick Warren bilang bagus banget. Everything becomes worship when you dedicate it to God and perform it with an awareness of His presence. Hal apapun menjadi penyembahan ketika kita sungguh-sungguh melakukannya untuk Tuhan. Dan kita menyadari akan yang namanya hadirat Tuhan dalam hidup kita. Dan hari ini salah satu goal dari penyembahan adalah bukan apa yang kita lakukan sewaktu bernyanyi menyembah Tuhan, melainkan apa yang kita lakukan setelah selesai bernyanyi menyembah Tuhan. Dalam penyembahan, saya percaya akan ada yang namanya pertukaran isi hati. Tuhan mengungkapkan isi hatinya kepada kita. Dan juga kita pun dapat mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Jadi The Bridge and Bridge Teen hari ini, orang yang bertanggung jawab untuk membangun kehidupan penyembahan dalam hidupmu, dalam hidup saya, adalah diri kita sendiri. Bukanlah tanggung jawab tim praise and worship, bukanlah tanggung jawab home leader, bukanlah tanggung jawab zone leader atau bahkan pastor. Because your spirit is your responsibility. Ada amin dengan itu ya. Penyembahan adalah sebuah gaya hidup orang percaya. Itu yang tadi kita pelajari, betul? Dan mari kita lihat 3 hal sederhana aja. Apa yang terjadi atau apa yang kita akan lakukan atau yang kita alami waktu kita menyembah Tuhan. Hal yang pertama mari kita lihat. Yang pertama, kita sedang mengakui kebesaran Tuhan. Kita memuji Tuhan karena kebaikannya dalam hidup kita. Sama seperti kita memuji orang. Atau karena orang itu mungkin berbuat baik dalam hidup kita. Demikian juga kita memuji Tuhan karena kebaikannya dalam hidup kita. Nah, kita dapat menyembah Tuhan karena Dia adalah Tuhan. Dan Tuhan itu besar. Tuhan itu luar biasa. Kita datang untuk menyembah Tuhan karena Dia adalah Tuhan. Mari kita lihat asal kata atau arti kata penyembahan dalam 2 bahasa. Yang pertama adalah dari bahasa Yunani, ya. Penyembahan itu dalam bahasa Yunani itu proskuneo, ya, artinya mencium. Bahkan kalau didetailkan gitu ya, mencium di sini tuh katanya seperti anjing menjilat tangan tuannya. Dan saya percaya anjing hanya akan mencium tangan orang yang dia kenal. Begitu juga dengan penyembahan. Kita yang kenal yang bisa menyembah Tuhan. Ada amin ya. Dan arti kata penyembahan yang kedua itu dalam bahasa Inggris yaitu worship. Berasal dari kata word and ship, yang artinya layak. Kebayang ya? Jadi worship hanya dilakukan oleh yang lebih kecil kepada yang lebih besar. The Bridge. Penyembahan lebih penting dari pelayanan. Karena melalui penyembahan kita sedang mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan. So bangun kehidupan penyembahanmu, ya, gaya hidup penyembahan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sedang berserah kepada Tuhan. Mari kita lihat, ada kisah di Alkitab waktu badai datang dan hari itu Tuhan Yesus
sedang tidur dalam perahu. Diceritakan hari itu sementara murid-murid lagi panik karena kapal yang mau tenggelam. Mari kita lihat ayatnya di Matius 8 ayat 25 sampai 26. Saya bacakan buat kita semua. Ayat 25 bilang begini. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ayat 26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Tuhan Yesus gak pernah panik dalam keadaan apapun. Karena dia Tuhan yang pegang kendali atas seluruh kehidupan ini. Betul ya? Dan hari itu kita tahu dari cerita tadi, murid-murid itu panik. Mereka tuh menjadi panik karena mereka nggak ngerti how to handle badai yang sedang terjadi. Hal yang dapat kita pelajari lewat kisah ini apa sih? Dalam setiap kesulitan yang sedang kita alami, saya mau bilang, Bridge, Teens, The Bridge, jangan panik. Tuhan selalu pegang kendali atas hidup kita. Ya, kita tidak dapat mengendalikan keadaan. Namun kita tahu Tuhan pegang kendali atas semua hal dalam hidup kita hari ini. Ada amin. So hari ini tetap putuskan untuk berserah kepada Tuhan. Tetap memilih untuk menyembah Tuhan. Apapun situasi hidup kita hari ini. Ya, ada seorang hamba Tuhan bernama Darren Jack. Dia bilang bagus. We don't worship God because life is good. We worship God because He is good. Ada amin. God is good all the time. And all the time God is good. Ya, yang kedua tadi kita belajar, kita sedang berserah kepada Tuhan ketika kita menyembah. Yang ketiga, yang terakhir. Ketika kita menyembah, kita sedang mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Ayatnya saya bacakan di Roma 12 ayat 1 dibilang begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ada amin. Worship is not about what you can get. Worship is all about what you could give. Penyembahan bukan tentang apa yang dapat kamu terima. Tapi penyembahan itu semua berbicara tentang apa yang dapat kamu berikan. Ya. Dan saya percaya di mana ada korban, di sana ada hadirat Tuhan yang turun. Ya, hadirat Tuhan yang turun, yang mengubahkan, yang memulihkan, bahkan yang membebaskan hidup kita. Ada amin. Oke. Waktu kita menyembah, sama seperti hari ini, saya punya handphone dan saya yakin kebanyakan dari kita sudah punya handphone. Dan hari ini ketika kita bicara handphone, rata-rata bahkan hampir semuanya lah ya, handphone itu punya yang namanya fasilitas atau kamera gitu ya. Punya yang namanya kamera. Nah, hari ini juga saya yakin rata-rata handphone itu pasti ada kamera depan dan ada yang namanya kamera belakang. Setuju ya? Nah, maksudnya apa? Seperti ini waktu kita menyembah. Waktu kita menyembah dan kita pakai mode selfie, ini adalah hal yang keliru. Kita nggak sedang menyembah diri kita. Kita nggak sedang lihat, kita nggak sedang memuji, kita nggak sedang mengagungkan, kita nggak sedang kasih lihat sesuatu yang ada di dalam itu, yaitu muka kita sendiri. Itu bukan penyembahan, The Bridge. Itu bukan penyembahan. Jadi nggak jarang di situasi ini kita berpikir, kurang enak lagunya. Kurang nyaman saya nyanyinya. Kurang ngerti, kurang nendang, kurang naik, kurang ngangkat. Kenapa? Karena seringkali kita menyembah terfokus dengan diri kita. Waktu kita menyembah, mari pakai mode kamera belakang. Dan itu kita tujukan kepada Tuhan. Bukan kita melihat diri kita, tapi kita menyembah Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Yang kita tahu dia akan sanggup, dia mampu melakukan segala perkara yang baik untuk hidup kita. Teman-teman, belajar sesuatu sejauh ini? Waktu menyembah Tuhan, kita bukan berfokus kepada diri kita. Bukan berfokus pada masalah kita. Tetapi kita sedang berfokus kepada Tuhan. Ada amin.
Penyembahan bukanlah sebatas sesuatu yang hanya kita lakukan di gereja, entah itu hari Sabtu atau hari Minggu. Worship adalah sebuah gaya hidup di mana 7 kali 24 jam setiap hal yang kita lakukan adalah ekspresi penyembahan kita kepada Tuhan. Because we were made to worship. Kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Pastikan kita hidup dan terus menyembah Tuhan hari ini. Apapun situasi dan kondisi hari ini. Saya tahu kita akan menuju onsite. Persiapkan dirimu. Ya, saya bukan sedang bicara kita jago angkat tangan, loncat-loncat. Tapi worship tadi kita belajar adalah sikap hati. Ya, dan itu adalah sebuah gaya hidup yang sangat amat sering dikerjakan. So, milikilah kehidupan yang menyembah. Gaya hidup menyembah. Dan saya percaya setelah ibadah ini kita akan kumpul dan kita akan diskusi, ya, kita akan ngobrol per home cell tentunya. Nah, saya rindu setiap kita mari renungkan dan mari share, ya. Gimana gaya hidup penyembahan kita selama setahun kebelakangan ini. Dan kita boleh saling menguatkan di sana, bahkan mungkin saling mengoreksi atau memberikan feedback, ya, untuk pastinya setelah diskusi itu kita jadi pribadi yang lebih baik. Amin. Teman-teman belajar sesuatu hari ini? Puji Tuhan. So, sebelum kita selesai, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Thank you Lord. Hamba berdoa buat anak-anakmu Bridge Teens hari ini, untuk The Bridge hari ini. Biar benar Tuhan, kami jadi anak-anak Tuhan yang punya gaya hidup orang percaya, yaitu penyembahan. Hidup kami semuanya kami ekspresikan sebagai penyembahan kami yang hidup. Tubuh kami bawa jadi korban yang hidup. Supaya kami mau lihat Tuhan, lewat hidup kami Tuhan bisa menangkan lebih banyak lagi anak-anak muda. Tuhan bisa pakai tubuh kami, hidup kami untuk lebih banyak lagi orang-orang yang dimenangkan di luar sana. Berdoa hari ini gak cuman informasi yang sampai di kepala kami, tapi kami memahami sesuatu dan diimpartasikan sesuatu tentang yang namanya penyembahan. Ketika kami menyembah, kami gak mau melakukannya biasa-biasa aja. Kami melakukannya dengan antusias, dengan excited. Karena kami tahu ketika kami menyembah, kami sedang menyembah Tuhan yang besar. Ketika kami menyembah, kami sedang berserah kepada Tuhan. Ketika kami menyembah, kami sedang bilang, Tuhan, Kau yang pegang kendali. Kau yang pegang seluruh hidup kami. Kami mau bilang Tuhan, tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Biar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hari ini, setiap firman yang ditabur gak pernah kembali dengan sia-sia. Dan anak-anakmu baik Bridge dan Bridge Teen hari ini boleh punya kehidupan, boleh punya gaya hidup penyembahan yang lebih lagi. Biar mesbah kami hari ini boleh terisi lagi dan di sana Tuhan bisa temukan penyembahan-penyembahan yang luar biasa. Mari angkat kedua tanganmu hari ini. Diberkatilah kau The Bridge and Bridge Teen. Dimanapun kau berada, kau boleh jadi berkat. Dan berdoa, kasih karunia Allah, kemurahannya selalu mengejar engkau kemanapun kau berada. Kau jadi terang, kau jadi garam dimanapun kau berada. Hari ini di tengah-tengah sekolahmu, home cellmu, keluargamu. Kau jadi The Bridge, kau jadi jembatan yang membawa banyak orang untuk bertemu dengan Tuhan. Diberkatilah setiap hal yang kau buat. Kau yang sudah kerja bahkan, diberkatilah pekerjaan dan bisnismu. Kau yang sekolah, kau yang masih kuliah, di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah kau semuanya. Terima kasih buat hari ini. Setiap kita yang sudah menerima berkat dan percaya, sama-sama kita katakan amin. God bless you. See you next week. Happy Saturday The Bridge and Bridge Teens. Happy Saturday Bridge, thank you udah join ibadah kita hari ini. Saya berdoa, kami semua berdoa biar kamu yang ikut boleh mendapatkan sesuatu yang baru yang boleh kamu bawa di kehidupan kamu. Ini jadi benih yang boleh bertumbuh dan berbuah dan buahnya boleh dinikmati kamu dan banyak orang. Oke, so di sisi kami percaya semua bahwa ini bukan sekedar hanya Bridge ya, gedung, tapi ini adalah keluarga. Rumah buat kamu. So, untuk sekali lagi yang kamu baru pertama kali join ibadah hari ini, kamu bisa masuk ke newcomer lounge kita di ECCchurch.online. Oke, jadi kita pingin kenal lebih siapa kamu. So, segera akses ya. Jadi kita punya home cell, komunitas cell untuk
kamu sesuai dengan lokasi kamu, usia kamu atau kebutuhan kamu bisa isi semua di sana dan kita akan segera ketemu di Komsel. Nah, ini juga kita juga punya banyak komunitas. Oke, kita punya komunitas sepeda bersama Pastor Nala, kita punya jalan sehat sama Pastor Victor, masih ada futsal, ada badminton, itu apa? Basket, oke, dan masih banyak lagi. So, please join komunitas kita ya. Dan I think itu aja untuk pengumuman hari ini. So, stay healthy, keep connecting, and see you next week.